Cuman pastinya lebih konsen di Bilqis sama pastinya konsen ke kerjaan dan karir itu aja. Ya mungkin aku Siapa sih sebetulnya yang mau seperti ini kan? Kalau memang Allah kehendaki seperti ini ya kita apa boleh buat, Allah kan semua kita berencana, hanya Allah yang nentuin semua. Tapi karena emang ini yang terbaik mungkin buat Ayunya, buat Bilqisnya, buat keluarga, ya ini yang terbaik. Mungkin kalau dia lanjut ya nanti gimana, hancur di jalan lebih parah. Ya, halo pemirsa Seleb on Cam. Hari ini Edi jalan ngajak bapakku tercinta. Ceritanya tadi mau nonton, tapi karena aku bentar lagi udah harus balik siap-siap untuk syuting live nanti malam, jadi terpaksa aku nggak bisa nonton. Bapakku nonton sendiri gitu. Dan tadi habis makan apa bapak makan pempek ya? Mie tek-tek sama pempek. Maklum bapakku orang Palembang, wong kita galau, jadi hobinya makan pempek. Ya udah, bapakku harus pamit dulu pemirsa karena ini udah jam 3:15. Kenapa aku tinggal punya bapak aja kan sekarang ini kan gitu. Jadi nyenengin hatinya bokap. Kayak tadi sebenarnya pengen nemenin tapi karena aku waktunya nggak memungkinkan, jadi bapakku nonton sendiri. Kadang sama cucunya yang umurnya 9 tahun. Cuma cucunya di Jatiwaringin jadi nggak bisa nemenin gitu. Dengan dukungan orang tua juga para sahabat yang tak pernah memandangnya sebelah mata, Edis mampu menjalani hari-harinya dan memulai aktivitasnya kembali meskipun status tersangka masih ia sandang. Bahkan ia tak ragu ataupun malu untuk mendampingi sang suami untuk menghadapi proses hukum. Dan Rabu kemarin, seharusnya sidang lanjutan Ferry Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi apa boleh dikata, saat Edi siap mendampingi sang suami, persidangan justru diundur 1 pekan lagi. Tadi harusnya mau nemenin sidang suami, tapi ditunda sampai Rabu minggu depan. Akhirnya tadi sama bapak sebenarnya berdua udah siap-siap dari pagi udah rapi mau ke pengadilan kan. Kita tunggu sampai jam 12, ternyata ditunda sampai Rabu depan. Akhirnya tadi ya udah keluar tadi bayar TV kabel berlangganan sekalian kemana-kemana, terus ya udah sekalian ke nih, karena kan dekat dari rumah. Aku belum menghubungi Bu Ina ya. Tadi juga kata Bu Ina juga Mas Ferry juga dari pagi udah standby di sana gitu. Nggak tahu deh mungkin kita nggak ngerti ya ada permasalahan apa. Kalau kita kan kayak gini tinggal nurut aja gitu kan. Sidang-sidang ditunda ya udah, jadi penundaan itu Rabu minggu depan. Menjalani peran sebagai istri dengan sebaik mungkin meski sang suami terkungkung jeruji besi, Edis Adelia juga harus menghidupi kebutuhan keluarganya sendiri. Itu jugalah yang mengantarkannya kembali ke panggung hiburan dunia yang sempat ia tinggalkan. Dan selain demi menyambung hidup, kembalinya Edis sebagai seorang entertain adalah sebuah bentuk kerinduan yang telah lama terpendam. Ya sekalian saya berkangen-kangenan lagi untuk kembali ke dunia entertain, karena kan memang saya udah 18 tahun di dunia entertain kan gitu kan, jadi memang udah jadi bagian dari diri saya. Jadi memang ya, kata Allah saat ini adalah momentumnya untuk saya bisa kembali ke dunia entertain. Iya sekalian aku belanja nih pemirsa buat makanan kesukaannya Mas Ferry, teri kacang. Suamiku simple, teri kacang ini kan makanan yang bisa ditaruh di Tupperware bisa tahan untuk 1 minggu lah ya. Jadi Mas Ferry tinggal beli nasi ini ataupun abon, itu dia udah senang banget, ataupun kornet. Dari kemarin dia lagi minta dibawain kornet, tapi besok saya minta bawain ini, dan dia suka banget rengginan, makanan kesukaan dia rengginan. Sama ada ini cemilan, ini gurih gitu. Jadi ya kadang memang beli makanan kesukaannya Mas Ferry sekalian jalan. Menjalani peran sebagai istri dengan sebaik mungkin meski sang suami terkungkung jeruji besi, Edis Adelia juga harus menghadapi kenyataan bahwa kediamannya bersama sang suami kini sepi. Apalagi ketika setiap sudut rumah yang cukup luas di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan itu menyimpan banyak kenangan yang kembali hidup sejak Ferry Setiawan terseret kasus dugaan penipuan dan tindak pencucian uang. Maka inilah Edis Adelia yang terus diingatkan banyak kenangan bersama sang suami tercinta.
Pemirsa udah sampai rumah, kemudian tadi sudah menikmati satu cangkir jamu biar bikin badanku lebih fresh lagi karena habis ini aku harus mandi, kemudian aku mau sholat asar dulu, siap-siap, make up, baru deh aku mau kerja lagi. Oke, kalau gitu saya masuk ke dalam dulu. Pemirsa, ini foto waktu aku sama Mas Ferry resepsi. Resepsi pakai baju nuansa yang gold ini. Ya, kenangan yang paling indah ya. Ini fotonya. Kemudian ini pas resepsi. Kalau ini foto pas akad. Gitu. Ini foto waktu liburan ke Makau di Venetian. Nih. Terus sudah gitu kita lihat masuk lagi ke dalam. Di sini sama foto-foto, ada foto-foto prewedding juga. Hadiah apa kado wedding aku sama Mas Ferry. Di sini Mas Ferry sangat langsing sekali, saudara-saudara. Terus ini juga foto waktu di Makau, waktu liburan. Kemudian ini dari Global TV. Ini kemarin syuting di sini sama Indra Herlambang. Seru banget syutingnya. Di saat Edis coba meneguhkan hati menjalani hari sendiri, maka lain halnya dengan Ayu Ting Ting yang justru menemukan kebahagiaan saat statusnya dengan Angie tak lagi menjadi suami istri. Jika sebelumnya Ayu masih enggan memperlihatkan sang buah hati tercinta, kini ia malah memamerkan kebersamaan dengan Bilqis Humairah Razak yang diunggahnya di dunia maya. Dalam video berdurasi 11 detik itu, Ayu tak henti menciumi si buah hati sembari mengucapkan kata cinta untuk Bilqis, putrinya bersama Angie, seperti berikut ini. Yuk. Little princess, little princess, little princess, I love you so much. Mwah, mwah, mwah. Bukan tidak mungkin dengan status baru yang telah diperolehnya membuat Ayu Ting Ting berani memperlihatkan kemesraan dengan putri tercinta. Atau bisa juga Ayu mempublish video itu untuk memamerkannya pada mantan suami Angie. Tapi entah apa alasan sesungguhnya. Yang jelas Ayu Ting Ting tampak begitu bahagia seperti ketika ditanya tentang perkembangan anaknya usai menjalani pemilihan umum Rabu kemarin. Bilqis, gimana keadaannya? Baik, sehat. Iya, oh nggak diajak ke TPS Tadi diajak terus langsung pulang duluan sama ayah. Oh gitu, oh mungkin Lebih tenang dan lebih nyaman, pastinya lebih konsen di Bilqis sama pastinya konsen ke kerjaan dan karir itu aja. ya mungkin Siapa sih sebetulnya yang mau seperti ini kan? Kalau memang Allah kehendaki seperti ini ya kita apa boleh buat, kita Allah kan semua, kita berencana, hanya Allah yang nentuin semua. Tapi karena emang ini yang terbaik mungkin buat Ayunya, buat Bilqisnya, buat keluarga, ya ini yang terbaik. Mungkin kalau dia lanjut ya nanti gimana, hancur di jalan lebih parah. Saat hati Ayu keras bak batu ketika berbicara soal keinginan Angie untuk bertemu dengan Bilqis, maka lain halnya dengan hasrat biduan dangdut satu ini tentang masa depannya nanti. Ayu mengaku tak menutup kemungkinan untuk menemukan pengganti Angie. Tapi benarkah jika sosok yang ingin menjadi pendamping hidupnya nanti benar-benar diseleksi Ayu Ting Ting? Dia kalau yang ada yang mau deketin saya, harus deketin orang tua saya dulu. Gitu. Tanya dulu, harus tanya Bilqisnya dulu. Ya enggak? Nah, tanya aja Bilqis sampai Bilqis bisa nyaut. Maunya sama yang mana, Nak? Apa? Oh enggak ada sama sekali. Silakan boleh cek, saya emang nggak pernah deket sama siapa-siapa. nggak kalian yang ngantri yuk. Enggak, emang saya ngono, belum apa-apa udah deket banyak banget. Saya harus tahu babat bobot di Buat bobot, terus lagi yang jelas dia lebih dekat sama Allah gitu, sama agama. Kalau dia dekat sama agama, sama Allah gitu, pasti terus tahu sama orang hukum. tuanya sayang, orang tuanya juga gimana gitu, pasti sayang sama dia. Seleksi. Bu, mungkin salah satu
Terkadang kamu harus melepaskan seseorang bukan karena tidak cinta, tapi karena kamu lebih mencintai dirimu yang terus terluka. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.